Bisnis Corner. Bisnis Corner. Bila 8.5 FM, Apridu The Mini Station. Selamat sore, Apmenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi saya Santi Rosalia seperti biasa di Kamis minggu kedua dan keempat. Saya hadir tentu saja bersama dengan perempuan-perempuan hebat yang ada dalam wadah Womenpreneur Community Chapter Semarang. Dan hari ini kita sudah akan berbincang-bincang dan belajar bersama dengan seorang bidadari dari Kayangan tentu saja. Sore hari ini kita akan ketemu dengan Mbak Dianti Lulik Indriani atau yang biasa famous dengan bisnisnya DLI Boutique. Beliau adalah ownernya. Kita langsung saja sapa beliau. Selamat sore Mbak Di, apa kabar? Selamat sore Bun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak langsingan ya? Aduh. Kok ada bilang gitu, padahal naik loh Bun ini. Oh, masa sih? Gemuk-gemuknya. Yang penting kelihatan kurus gitu ya, walaupun naik. Oke, Mbak Di, ini boleh kembali menghitung ya, sudah berapa waktu ya bermain-main di bisnis yang luar biasa ini? Ini bukan mainan, tetapi sesuatu yang membuat Mbak Di itu bisa mengapresiasikan diri, mengekspresikan sekaligus juga, dan juga merasa bahwa ini adalah dunianya Mbak Di sendiri ya? Iya, kurang lebih 16 tahun Bun, berkecimpung 16 tahun. Fashion. Di dunia fashion ini, iya. Jadi kalau usia 16 tahun itu udah mulai dewasa ya. Ya Bun, SMA kelas 1 ya. Iya, iya benar. Lagi Lagi, lagi ini kupil. lagi kayak Dilan 99 gitu ya. Jadi itu ya yang itu. Ya. Milea. Iya. Oke, Mbak Di, ini sebelum kita nanti bicara banyak tentang prosesnya, dan dalam sosial media sudah dijelaskan bahwa Mbak Di ini bagaimana mengembangkan dan juga mengelola usahanya DLI Boutique ini seperti halnya mengelus-elus anak. Dari waktu ke waktu ada perkembangan, didampingi gitu ya, kemudian juga disayangi dengan sepenuh hati. Kita pengen tahu dulu kalau nggak salah, nggak apa-apa ya kita flashback ya. Jadi biar menjadi sebuah pelajaran bersama bahwa bisnis itu tidak selamanya kita sudah punya brand kemudian mulus-mulus aja gitu ya. Ini kan ada pergantian brand juga kan, pernah ya? Iya. Dulu namanya Dianti ya? Apa Mbak dulu Mbak? Diandra, iya. Sampai sudah lupa ya. Diandra, nah itu ya. Nah kemudian sekarang jadi DLI. Ini sih lebih ke nama Mbak Dianti sendiri. Nah, gimana Mbak proses waktu itu ya, Diandra sampai sudah dilepas oleh Mbak Di? Seperti nama ya Bun, nama orang ya. Mhm. Kita Mhm. ngasih nama seperti kayak gini, kita punya anak, kemudian kita kasih Iya. nama, kemudian anaknya itu sudah nggak bisa lagi pakai nama itu gitu Bun. Bagaimana coba? Jadi udah dikenal Iya, iya. semuanya, ya. Mau nggak mau harus ganti. Nah di situ sih perasaannya ya semua penghargaan semua atas nama Diandra kan, sampai fashion show, beberapa kali fashion show juga pakainya nama Diandra. Jadi ya customer itu di HP-nya itu semuanya itu menyimpan kontak saya Diandra. juga masih Mbak Diandra itu. Oh, Akhirnya, oke. nah lama-lama dengan pergantian ini yang datang ke butik untuk fitting atau apa customer lama itu sampai HP-nya sampai kan masih kalau dikasih tahu itu masih kayak oh iya lupa kan, sampai HP-nya sih HP-nya tak pinjam tak ganti DLI Diganti sendiri. biar menghilangkan pelan-pelan itu sampai iya Mbak lupa aku mau ganti kok sudah terlanjur ini namanya gitu. Ya udah untuk Benar-benar. merubah sesuatu yang baru tuh memang butuh waktu juga.
ya kan Bun? Betul, Prosesnya betul, pasti betul. ada, nggak mudah gitu. Iya. Nah, 16 tahun Mbak Dianti berada di bisnis ini. Tadi ada sedikit cerita ya, dan itu proses yang kadang-kadang nggak dinyangka ya Mbak Diandra, tiba-tiba masa sih namanya jadi gitu kan. Itu pun juga bingung waktu apa eh, harus ganti tuh. Aduh tak ganti apa Mm, ya? Apa apa? Mm, nama yang saya atau nama apa gitu. Akhirnya mm, mm, mentok. mm, Akhirnya ya udahlah DLI aja, simple gitu. Maksudnya pakai nama mm, saya mm. sendiri. Saya Ya, cek di apa namanya di HQ dan itu masih belum ada gitu. Ya udah, yes. saya daftarkan Mm. aja untuk DLI sendiri. Seperti itu. Nah, Langsung satset. catatan satset. Nah, catatan penting pelajaran apa yang bisa Mbak di-share ini kepada para pelaku usaha soal ini nih? Para pelaku bisnis entah itu baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan baru mau merencanakan usaha, itu alangkah Yes. lebih baiknya kita melihat nama brand kita tuh sudah ada belum. Kalau perlu didaftarkan Hmm. langsung aja, Bun. Jadi kalau sudah yakin ya dengan bisnis yang mau Ya, kita gelutin ya udah daftarnya tulitin. aja. Daripada nanti jalan bisa loh 6 bulan, 1 tahun, tiba-tiba di Haki itu langsung sudah ada terdaftar nama kan kita nggak tahu Hmm. orang yang Ya, ya, jauh-jauh ya. dulu mendaftarkan seperti itu. Jadi harus Hmm, hmm, hmm. gercep gitu. Ya. Jadi ini penting banget ya, legal ini harus segera Harus dilakukan aktif. karena tadi usaha yang sudah dilakukan tiba-tiba ada nama yang muncul di Haki dan Iya benar. itu sakit banget ya rasanya ya Mbak, perasaannya gitu ya. Nah itu nggak bikin Mbak di kapok ya, akhirnya DLI bertumbuh, kemudian juga ini saya sedikit tergelitik ketika bicara bahwa bisnis tidak harus nomor satu. Padahal di mana-mana kalau beriklan kecap nomor satu loh Mbak. Ini kok Mbak Di nggak harus nomor satu. Itu Kenapa senjata ini? saya untuk membuat saya Hmm. happy. Jadi kalau Mm-mm. menurut saya tuh bisnis harus dinikmatin Bun. Percuma kita berbisnis Oke. hanya untuk mengejar supaya bagaimana kita di atas terus gitu. Itu jadinya nanti kita Hmm. stres. Apalagi apa namanya kayak di fashion ini ya. Fashion itu persaingan Mm-mm. fashion itu kan sangat ketat sekali. Dan bahkan Banyak ya. Mm-mm. ibu-ibu rumah tangga sekarang itu semuanya pinter-pinter gitu. Dia nggak bisa menjahit, dia tidak bisa mendesain, dia tidak bisa Mm. apa namanya membuka bisnis, tapi dia usahanya fashion gitu. Entah itu ngambil Mm. dari orang lain, entah itu dia mempekerjakan orang yang memang di bidangnya gitu. Tapi brandnya Mm. namanya Mm. dia gitu. Nah makanya dari situ fashion ini kan berkembang, semakin Ya. semakin lama semakin berkembang. Nah, pasti orang yang mempunyai modal untuk fashion show, untuk terbang kemana-mana nih, Bun, branding, itu kan Mm-mm. Mm-mm. kita sebenarnya gak mudah aja ya mau melakukan apa namanya fashion show di mana aja termasuk di luar negeri asalkan punya itu tadi ya kan. Ya. Nah Ya tetapi betul. kan yang kita cari kan setelahnya itu, paham nggak Bun, setelahnya Ya, jadi kita, bukan momennya nah, aja ya. nah kita meledak terkenal gini-gini tapi bisnis ini jalan nggak gitu, di dalamnya itu ada Oke. apa gitu. Kalau saya lebih ke situ sih, lebih ke bertahan. Sustainable. Iya, jangan Berkepanjangan. sampai Ya. amit-amit, jangan sampai bisnis itu Ini sukanya dia nih. Kalau ngomong jujur belak-belakan. Ya, ya. jadi ya nggak munafik, kita itu pernah di posisi yang benar-benar ditinggalkan karyawan semua karena kondisi COVID kemarin ya Bun. Benar-benar Iya, tabungan betul. habis, karyawan pada kabur karena pekerjaannya pun juga hanya membuat masker, mereka pun juga akhirnya setahun lebih jenuh gitu.
kok Mhm. seperti ini Mhm, terus, mhm. nggak ada perkembangan. Akhirnya kan pulang semua gitu kan. Kita Mhm. bangun juga masalah gaji dan lain sebagainya itu semua itu kayak berat banget gitu karena tabungan kan sudah terkuras. Mhm. Nah, di situ saya Ya. belajar untuk bagaimana usaha ini tetap eksis gitu loh Bun, walaupun Ya. badai yang enggak kita duga-duga tiba-tiba seperti tsunami ya, Mhm, tenang, mhm. kapal besar, penumpangnya tenang, tiba-tiba dihantam ombak. Kalau kita Ya. nggak setai kan kita Mhm. oleng. Itu sih Bun. Oleng. Oke. Iya. Mhm. Iya. Dan ditinggal karyawan, kemudian juga sempat agak sedikit apa ya, merasa duh kok begini gitu ya, ada sesuatu. Nah, apa yang menjadikan Mbak Di terus bismillah ya, melangkah kemudian sekarang malah justru sudah pindah tempat baru ya. Selamat sekali lagi dan pindahnya lebih gampang diakses oleh pelanggan ya. Apa nih Mbak yang memotivasi Mbak Di untuk terus melangkah? Pertama saya sangat terima kasih sekali sama seluruh saudara dan customer Deli Butik yang selalu setia sama Deli Butik. Terima kasih sekali. Saran-saran, masukan untuk kalau ke butik itu lebih mudah gitu, Bun. Tempat yang aksesnya mudah. Makanya saya kemarin cari yang lebih luas dan lebih strategis Mhm. dapat di depannya Hotel Lisueta, Jalan Soekarno-Hatta nomor Mhm. 65 itu. Jadi Ya. lebih mudah lah parkir bisa di jalan bebas seperti itu. Hmm. Iya. Nah, ini masukan kemudian juga saran dari saudara dan juga para pelanggan. Mbak Di yakin kalau ini akan terus sustainable, apa yang mendasari itu sehingga Mbak Di terus bertumbuh dan bergerak ya untuk bisa berdampak pada kehidupan tidak hanya keluarga Mbak Di saja, tapi beberapa orang yang ada di balik proses produknya DLI Butik ini. Iya. Kekuatan Deli Butik itu sebenarnya di lingkungan sekitar pun ternyata masih banyak Mhm. orang-orang yang kembali lagi membutuhkan tangan saya nih. Jadi Hmm. nggak boleh kendor, jadi harus tetap semangat untuk selalu berkarya. Mhm. Mhm. Ini yang dipakai Mbak Di produk dari DLI ini apa sih? Kayaknya kaos ya? Betul. Ya, ini bahan jersey tuton, Bun. Jadi lebih Oh. tebal dan lebih empuk. Kan ada jersey itu kan macam-macam. Ada jersey Mm-mm. yang Korea, ada jersey. Nah, ini yang tuton. Jadi yang agak tebal. Jadi Hmm. lebih nggak nerawang gitu. Ini Oke. produknya DLI yang kalau dibilang produk sampingan ini. Oh, si. Nah, produksi mhm, produksi sendiri semua sih ini, tapi dari bahan mhm. kaos. Oke. Nah, yang menjadi fokus produksi dari DLI sendiri apa nih, Mbak Di? Baju pesta, kebaya, baju pengantin, Mhm. jas, gaun. Sistem atau Mbak Di sendiri yang menciptakan uh, fashion itu? Agak terputus ya. Oke, kita masih mencoba untuk tersambung lagi dengan Mbak Dianti Luli Indriani, owner dari DLI Butik yang bisa Anda jumpai di @DLI Butik ya, saat ini di Instagramnya. Oke, masih kurang lancar. Oke, nanti kita panggil lagi. Ini dari mana ini? Dari mana ini? Kita panggil lagi Mbak Dianti ya,
Untuk teman-teman yang ingin bergabung, silakan saja bisa mengakses nomor WhatsApp kami di 0878 333 400 atau bisa melalui chat langsung ya di IG live-nya Apredio di @apredio_smg dan juga di @DLI Butik. Sudah tergabung kembali ini dengan Mbak Di. Mbak sudah nyambung? Sudah. Oke. Nah, Mbak Di, dari DLI Butik sendiri, Mbak, ketika menciptakan produk atau baju atau mendesain gaun ini, biasanya Mbak Di mendapat inspirasi sendiri atau custom, Mbak? Kebanyakan custom pun. Ini sudah sampai mana aja, Mbak, produknya DLI Butik? Karena by request ya, jadi seluruh Indonesia bahkan sampai luar Indonesia. Oh, nah pemasarannya sendiri Mbak, ini apakah hanya dari pelanggan-pelanggan yang sudah ada, kemudian mode to mode, atau memang Mbak Di melakukan pemasaran juga lewat online? Pemasarannya via online iya, pelanggan lama alhamdulillah masih bertahan, dan pelanggan baru ini anak-anak yang wisuda itu kan selesai kuliah pada nikah nih Bun. Nah itu mulai karena apa namanya lagi musim nikahan nih, jadi ini lagi agak banyak. Oh, oke. Nah, Mbak Di tadi sempat menyentil ya bahwa motivasinya ada di seputar lingkungan yang ada di DLI atau di tempat Mbak Di tinggal. Apa sih yang dilakukan oleh DLI sendiri kepada insan-insan atau kepada masyarakat ya, sehingga berdampak dengan adanya bisnis DLI ini? Iya, DLI kemarin itu sudah melakukan upaya untuk mengajak masyarakat yang ingin apa namanya menunjukkan karyanya yang tersembunyi gitu. Jadi kemarin menghubungi kelurahan setempat untuk mencari memberikan info lah bahwa DLI Butik itu setiap hari Jumat mengadakan pelatihan gratis nanti di DLI sendiri, di rumah produksi DLI sendiri. Jadi nanti langsung di bawah anak-anak yang ngajarin langsung sama anak-anak. Itu setiap hari Jumat ya? Free? Rencananya Jumat dulu aja Bun, karena kalau misalkan seminggu itu ditambah, itu nanti kasihan yang ngajarin tuh nggak fokus, karena kan yang karyawan yang di DLI itu kan juga masih banyak yang belajar juga untuk meningkatkan hasil karyanya seperti itu. Sekarang sudah ada berapa nih dari sudah lepas nih ya pasca pandemi ya? Berapa orang yang sekarang bergabung di DLI? Kalau yang di rumah produksi itu ada 5 anak. Kalau yang di luar yang membuat jas dan membantu untuk menjadi rumah itu ada 4. Ya, Mbak Di pengen tahu juga nih dapurnya. Konsep bisnis apa sih yang dijalankan oleh DLI itu sendiri? Kalau lihat nih Mbak Di kayaknya walaupun ditinggal karyawan masa pandemi, kerjanya senyum aja gitu ya. Konsep apa ya Bun? Mengalir aja deh, melangkah menjadi berkah. Oh, oke. Jadi harus struggle, melangkah menjadi berkah. Mau dipersembahkan untuk siapa sih DLI Butik ini? DLI itu nanti saya persembahkan untuk perempuan-perempuan yang ingin berdaya, bahwa kalian bisa kok berdaya tanpa harus mempunyai gelar yang tinggi, tanpa mempunyai modal yang besar. Nah, kalian tuh bisa maju kalau kalian ingin dan mau bekerja keras. Itu aja sih Bun. Jadi kuncinya bekerja keras ya, itu yang menjadi dasar dari Mbak Di sendiri sampai di titik ini. Nah,
Mbak Di kan juga pernah punya diklat pelatihan ya untuk di daerah juga ya pernah lakukan itu. Mbak Di, apa sebetulnya keinginan Mbak Di untuk orang-orang atau pribadi-pribadi yang bisa di-share ilmunya oleh Mbak Di itu? eh apa namanya? Nanti suatu saat orang yang mendapatkan ilmu dari DLI Butik itu bisa menularkan lagi ke orang lain gitu pun. Cita-citanya seperti itu. Jadi ini mencoba melakukan multi bukan multi marketing ya, tapi multi manusia berdaya lewat karya-karya ya. Sehingga nanti akan tumbuh orang-orang atau perempuan-perempuan lain yang juga memiliki keahlian seperti yang dilakukan oleh teman-teman di DLI Butik ini. Nah, Mbak Di, ada pertanyaan bagus nih. Selamat sore Ibu Dianti, saya Rara. Saya dari Semarang saja dan saya kebetulan dari SMK. Bagaimana bisa bergabung dengan DLI Butik? Apakah ada syarat khusus? Karena saya mengikuti Instagram Ibu luar biasa dan semoga Ibu bisa menjadi tempat untuk saya berkembang juga. Terima kasih, Rara. Silakan, Mbak. Halo Rara, untuk saat ini DLI lagi penuh ya Bun, karena kemarin bulan lalu sudah membuka lowongan pekerjaan. Itu sudah ada anak dari beberapa SMK yang masuk dan saat ini lagi mulai ini. Nah, untuk ke DLI sendiri itu sebenarnya nggak ada syarat yang khusus gitu, nggak ada. Yang penting rajin, jujur, dan nggak neko-neko. Karena takut kalau pengalaman dulu sebelum ini kan pernah ada karyawan yang berani ini ya yang nggak jujur dan lain sebagainya lah, ada bawa teman bawa juga. Jadi harapan saya ya kalau mau bergabung di DLI ya ngelurus-lurus aja, nggak usah yang neko-neko. Itu pasti wes dijamin itu udah sampai bertahun-tahun akan, karena saya nggak pernah menuntut atau mentarget anak-anak yang di butik. Bisa ditanyakan langsung ke DLI atau mau main ke DLI juga monggo. Itu nggak pernah saya yang menarget mereka dan seperti apa banyak peraturan gitu, enggak. Yang penting kamu mau belajar, ayo orderan ini, jadi semua berjalan mengalir aja Bun, seperti itu. Mbak Di, berapa sih omsetnya setiap bulan? Kan ini berarti sudah dapat tempat baru, berarti wah bagus dong prospek gitu ya. Aduh, nanti aja deh Bun, di belakang layar saya bisikin. Loh, ini melangkah jadi berkah ini kan menjadi hal yang sangat agak susah ya untuk ditebak. Kalau Mbak Di sendiri ini, tapi kalau dilihat kan, oh iya ya, bertumbuh juga tuh DLI ya, gitu ya. Walaupun Mbak Di ketawa-ketawa aja kemarin seperti tinggal sama anak buahnya gitu ya. Santai aja ya Bun, pokoknya santai aja ya. Orderan aja gitu. Betul. Apa sebetulnya kuncinya Mbak selain kerja keras tadi Mbak? Pasti ada dong miracle apa gitu ya? Nggak ada Bun, serius saya yakin aja gitu. Allah nggak akan membiarkan hambanya Yakin? Allah tuh nggak akan membiarkan hambanya bersusah payah di luar kemampuannya gitu. Jadi kalau kayak sudah yakin banget, ya udah pasrahkan aja, mengalir kan jadinya. Seperti halnya waktu kita sudah percaya sama karyawan, terus karyawan itu tiba-tiba resign, seperti itu loh. Padahal kita padahal kita sudah nanti seperti ini sudah ngajarin, udah capek, sudah lelah, ya harus kayak gini ini enggak. Nah, tapi tiba-tiba ya udah ikhlasin aja apapun itu. Makanya saya sekarang lebih kalau ada karyawan yang tiba-tiba resign, saya biasakan untuk ikhlas gitu. Kalau dulu kan beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu kan saya kalau ada karyawan yang keluar tuh sampai tanya yang kenapa salah dengan saya gitu. Oh iya. Dulu tuh
seperti kayak ketakutan-ketakutan untuk membahagiakan banyak orang gitu loh. Tapi saya nggak Ya, pernah memperdulikan diri Mbak Di pribadi sendiri. buat diri sendiri. Mm, Akhirnya sekarang mm, nggak semua orang tuh suka sama kita gitu. Kalau kita mm, apa namanya merasa ya udah yakin aja apa yang kita lakukan sudah mm. ini kok, maksudnya nggak di luar jalur gitu. Kalau Ya, misalkan sudah ikhlas masih diperlakukan seperti itu ya udah mengalir aja. Itu sih kuncinya yang sampai oke. saat ini masih stay. Teman-teman yang lain pindah apa namanya usaha karena fashionnya lagi sepi yang kemarin, saya masih Mm, aja tenang, enjoy, nikmati prosesnya, lagi di bawah, lagi di tengah, mm. dinikmati aja Oh, gitu. Lagi di j- pinggirin ya jadi udah menikmati yang di pinggir itu. Jadi naik naik gitu, jadi nggak usah takut gitu loh, orang kita jalan aja kadang kan ada batu ya kan Bun. ya, Naik turun itu ya betul betul. biasa gitu. Mhm, mhm. Jadi syukuri, Iya, nikmati gitu ya. iya, Kemudian terima gitu kan. Tadi dipinggirin ya minggir gitu iya, ya. Silakan ada yang mau lewat gitu ya. Naik ya naik benar, gitu. benar. Jadi ini alam mau menggiring kemana aja, Mbak Benar. dipasrah dengan segala kekuatan yang tentu saja tidak pernah pesimis ya, optimis selalu. Nah, Mbak Di ini ada pertanyaan lagi dari 0815555565 sekian 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 dari Yanti di Kudus. Oh, selamat sore Kudus, apa kabar? Bu Dianti boleh tanya tidak untuk segmen dari fashion yang Bu Dianti produksi atau di LI Butik ini kemana? Kemudian kan ini memang banyak sekali ya produk fashion. Ada spesifikasinya nggak dari DLI Butik? Terima kasih. Yanti. Terima kasih pertanyaannya Mbak Yanti. DLI Butik itu dari usia 17 tahun sampai 65 Bun. Kenapa? Mhm, Karena segmennya itu yang dikejar itu anak-anak yang merayakan apa namanya kelulusan, Wisuda. ya wisuda itu kan pasti banyak yang Mhm, mencari kebaya. Kemudian anak-anak kuliahan yang usia sekitar 24 itu juga apa namanya eh, memerlukan gaun atau kebaya. Kemudian setelah itu mhm, kan eh, menikah. Nah, setelah itu lagi bapak ibunya yang apa namanya ikut merayakan pesta dan saudara-saudara. Kalau untuk anak kecil sendiri sih, misalkan usia di bawah itu by request bisa sih, tapi mhm. bukan segmennya. Kapelan misalnya Iya, ya. Oke. kapelan seperti itu. Mhm, mhm. Iya, untuk spesifikasi atau keunikan dari produk DLI Butik apa kata Yanti? Daily Butik tuh garansi seumur hidup ya Bun. Kayaknya di mana-mana nggak ada Oh, jahitan garansi seumur hidup. Jadi kalau misalkan jahitannya enggak kuat, itu bisa dibenerin gratis di dibenerin. DLI. Iya, jadi ada rasa kenyamanan di customer sendiri untuk kenapa harus di DLI gitu. Mhm, mhm. Kualitas Jadi ini jahitannya. kalau ada betul. Jadi kalau ada kualitas yang tidak sesuai dengan yang diharapkan itu ya boleh nih dijamin ini garansinya seumur hidup. Jadi kalau Anda ngerasa bahwa loh jahitannya kok begini gitu ya, Anda balik lagi ke Mbak Di untuk bisa apa dibetulin lagi dan ini seumur hidup. Jadi kalaupun nanti mau diterusin ke anaknya bisa ya gaunnya ya. Kan kalau gaun pengantin itu kan mahal-mahal ya. Iya. Jadi dia bikin satu buat 7 turunan begitu Aduh, ya. aja nggak bakalan, nggak mungkin deh Bun. Orang emaknya aja kalau kondangan aja gantinya 7 kali ya kan? Nggak Gitu ya. mau. Mbak, boleh cerita nggak pengalaman paling unik ketika apa ada klien yang sangat membuat Mbak Di sampai saat ini bisa memecut ya untuk terus bertumbuh apa nih Mbak? Maksudnya gimana nih Bun?
pengalaman klien ada nggak yang seperti apa ya yang akhirnya Mbak Di merasa bahwa ini pelajaran bagus untuk membuat Mbak Di Oh, lebih ada. maju lagi? Iya. Mhm. Ada customer yang sampai DLI itu membuat boxnya itu yang Hmm. eksklusif, yang pakai kaca, yang itu. Padahal maksudnya Oke. itu nggak perlulah apa namanya packaging yang terlalu menyita dana gitu loh, menyita cross Heeh. sampai terlalu dalam. Tetapi ternyata ada yang minta seperti itu untuk kado hadiah gitu. Apa namanya? Oh, Jadi ketika diatur no biar tidak malu-maluin gitu loh, Bun. menarik. Iya menarik. Oh, iya iya iya. Hmm. Jadi packagingnya minta sekaligus ya untuk Packagingnya itu dibuatkan. sebenarnya packagingnya DLI sudah bagus, udah bikin box yang apa namanya buka Mm-mm. tutup yang seperti yang di IG ada. Tetapi Iya. Mhm. customer lebih meminta lagi yang kelihatan transparan kayak gitu-gitu, pakai kaca, pakai Mhm. pita gitu. Oh, Sebenarnya jadi oke. terus upgrade gitu Bun, terus memperbaiki lah gitu, seperti itu. Iya. Pengalaman Ini yang bagian dari membuat itu. ya, bagian dari servis barangkali ya, Mbak Dia. Iya. Jadi apa yang dimau oleh pelanggan? Membuat DLI maju sih kalau saya pikir, ya kan Iya, Bun? Heeh, seperti iya itu. betul betul. Baik, ini ada Lis. Selamat sore, saya Lilis. Mau tanya, kalau alamatnya di LI Butik sendiri di mana ya Ibu? Dan saya baru bergabung ini, terima kasih belum tahu tadi dari awal. Oke, kita ulang lagi. Di mana ini kalau di LI Butik, Mbak Di? DLI Butik ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 65. Mhm. Soekarno-Hatta nomor 65. Ancer-ancernya. Wah, ini. Antar-antarnya depan Hotel Bliss Soeta, Bun. Oke. Iya. Silakan ya di sana bisa dicari DLI Butik. Jadi gampang sekali Mbak Lilis untuk diakses karena sekarang lebih mudah ya ada di pinggir jalan. Eh, Mbak Di, ini yang paling banyak sedang dikerjakan kebayakah atau apa nih Gaun, saat ini? gaun kondangan. Banyak banget, Oh, banyak oh, banget. oke ya, gaun kondangan. Nah, sedikit flashback ke pandemi. Kemarin pandemi apa yang dilakukan oleh DRI Butik sendiri, Mbak Di, untuk tetap bisa bertahan ya, sampai akhirnya saat ini sudah mulai kan membuka lagi kesempatan untuk pesta-pesta itu. Jadi kemarin itu sempat ya menguras COVID itu menguras banget semua lah ya, Bun. Nggak hanya DLI, Mm-mm. mungkin teman-teman juga merasakan. Dan waktu pandemi itu anak-anak bikin ini Bun, kebaya ready to wear. Akhirnya selain dijual juga disewakan juga gitu. Masih harus memilih ya, gaun pesta menjadi urutan kesekian setelah urutan-urutan konsumsi dan lain-lain. Nah, Mbak Di, ini sepertinya banyak sekali yang tertarik untuk sharing dengan Mbak Dianti nih ya. Ada pertanyaan dari Lukman. Lukman ada di Semarang saja. Selamat sore Mbak Dianti, cantik banget dengan kostumnya yang luar biasa, sederhana tapi menarik. Pertanyaan saya adalah, apakah di DLI Butik juga membuka kursus menjahit selain hari Jumat yang rencananya akan diberikan kepada ibu-ibu di seputaran DLI Butik? Terima kasih. Mas Lukman mau nitipin istrinya. Silakan dijawab. Takutnya Mas Lukman sendiri Bun yang mau. Yang belajar menjahit ya. Jadi Oke. kayaknya enggak deh Bun. Kalau untuk menerima kursus menjahit eh, enggak kepikiran, belum kepikiran. Mhm. Belum kepikiran. Iya. Oke.
Tapi tadi ya, untuk memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada lingkungan di sekitar, itu yang akan menjadi rencana ya di hari Jumat ya, setiap hari Jumat. Itu syaratnya berarti harus KTP di sekitar situ ya? Harus orang sekitar situ, Bun. Biarkan berkahnya Iya, biar yang benar-benar. dekat-dekat dulu, jangan yang jauh. Iya. Makanya yang bagus jangan Oke, dekat-dekat oke. dulu. Biar vitaminnya ada gitu. Frekuensi. Iya, frekuensinya bisa itu ya, lebih nyambung. Mbak Di, terakhir apa yang mau disampaikan nih kepada perempuan-perempuan Indonesia ya, terutama untuk yang memang sebetulnya perempuan itu nggak lepas dari yang namanya fashion ya, dan ternyata punya peluang untuk menjadi sebuah usaha. Silakan Mbak Di. Ya, pesan saya untuk semua perempuan Indonesia yang belum berdaya saja ya Bun, yang saya ingin sampaikan. Jangan takut melangkah, karena ketika kamu takut, selamanya akan takut. Dan nggak pernah mencoba bagaimana itu melangkah dengan indah. Makanya tetap semangat, belajar mengetahui ada value apa di dalam dirimu gitu. Diri kita itu ada apa gitu. Jadi kalau kita tahu siapa sih kita, mau bisnis apa sih kita, itu insya Allah nanti Allah akan bantu. Tapi itu pun temukan kekuatan diri. Temukan kekuatan dirimu dan selalu semangat ya. Baik, Mbak Di, terima kasih banyak dan terima kasih juga yang sudah bertanya sore hari ini. Kita sudah ngobrol banyak dengan Mbak Di, salah satu owner dari DLI Boutique. Ya owner ya, bukan salah satu ya. Salah satu perempuan hebat di WPC. Dan kita akan ketemu lagi kapan-kapan. Sukses selalu Mbak, jaga kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Dianti Lulik Indriani, owner dari DLI Boutique, dan Business Corner kali ini mengangkat satu tema yang sangat luar biasa, melangkah menjadi berkah dan bergerak untuk bisa berdampak. Saya Santi Rosalia pamit, sukses untuk Anda dari Up Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.